Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kepada Tuhanmu Allah Subhanahu Wa Taala, tegakkan sholat 5 waktumu, berpuasalah di bulanmu, tunaikanlah zakat harta-hartamu, dan taatilah para pemimpinmu. Niscaya kalian semua akan masuk ke dalam surga Tuhanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Nice to see you again today. Senang sekali bisa berjumpa kalian kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dan hari ini kita sudah masuk dalam chapter yang baru, yaitu chapter ketiga. Oke, anak-anakku sekalian, mau tahu apa yang akan kita pelajari di chapter ketiga? Baiklah, sebelum itu marilah bersama-sama kita membuka kelas dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku sekalian, pembelajaran kita kali ini akan berkenaan tentang kalimat perintah atau yang biasa kita sebut sebagai imperatif. Namun materi ini mungkin akan sedikit berbeda dengan yang ada di buku. Maksud Ustadz bukan berarti materinya berbeda secara jauh seperti itu ya. Namun materi yang ada di buku adalah bentuk berbeda dari imperatif. Nah, kalimat imperatif itu sendiri adalah kalimat perintah yang bentuknya positif. Sedangkan prohibition adalah bentuk kalimat perintah yang bentuknya negatif. Nah, sebelum kita belajar tentang verbal prohibition, kita akan belajar tentang imperatif terlebih dahulu. Oke, mari kita pelajari dulu apa itu imperatif. Imperatif dalam bahasa Indonesia bermakna kata perintah. Nah, dalam bahasa Inggris, cara membentuk imperatif sentence dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan verb one atau kata kerja bentuk pertama, kemudian diikuti dengan kata atau tanda seru. Yang kedua, bisa dengan menggunakan kata be ditambah dengan adjektif atau kata sifat, kemudian diikuti dengan tanda seru. Oke, kita contohkan bentuk imperatif sentence yang ada di buku. Nah, di halaman 33, itu adalah bentuk kalimat imperatif yang terbentuk dengan pola verb 1. Lalu diikuti dengan tanda seru. Namun di situ kalian tidak menemukan tanda seru ya, hanya verb 1 saja. Oke, kita mulai dengan yang pertama, yaitu kata shut. Shut atau tutup. Lalu ada kata lock. Lock yang artinya kunci. Tidy up. Tidy up yang artinya rapikan. Kemudian knock. Knock yang artinya ketuk. Put off. Put off yang artinya lepaskan. Put on. Put on yang artinya pakai atau kenakan. Lalu ada switch on. Switch on yang artinya hidupkan. Lawan dari switch on adalah switch off. Switch off yang artinya matikan. Kemudian ada kata drink. Drink yang artinya minum. Kemudian ada kata eat. Eat yang artinya makan. Berikutnya adalah kata pray. Pray yang artinya beribadah. Sebagai muslim kita menyebutnya menjadi sholat. Kemudian yang terakhir adalah kata doa. Doa atau berdoa. Kembali lagi, kata-kata yang tadi Ustadz sebutkan adalah bentuk kata imperatif. Namun dengan menyesuaikan nada atau intonasi ketika menyebutkannya ya. Ketika hanya disebutkan dengan nada mendatar seperti lock, maka bentuknya tidak akan menjadi perintah. Sehingga kita perlu meninggikan sedikit intonasi. Contoh, dalam kalimat kata put off menjadi put off your shoes please. Put off your shoes please. Nah, ketika
intonasinya meninggi, maka ungkapan tersebut akan menjadi sebuah kalimat imperatif. Oke, lalu pola kalimat yang kedua adalah dengan menggunakan kata be diikuti dengan adjektif atau kata sifat. Seperti pada polanya, pola kalimat seperti ini mengharuskan kita untuk mengisi kata sifat untuk menjadikannya perintah. Contoh langsungnya, misal, be happy, atau kata be careful. Be careful. Nah, itu adalah contoh penggunaan pola be yang diikuti kata sifat. Oke, walaupun kalimat tersebut tergolong kalimat imperatif, namun cara pengucapannya tidak seperti ketika kita menggunakan imperatif dengan bentuk verb 1. Nada atau intonasi yang sering dipakai biasanya lebih mendatar atau menurun. Oke, anak-anakku sekalian, itu dulu materi kita untuk kali ini. Jangan lupa untuk menemukan lebih banyak kata perintah dengan pola yang sudah kita pelajari tadi ya. Gunakan dan praktikkan di rumah sehingga kita bisa langsung menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Okay, students, thank you so much for your attention. Let's close our class by saying Hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. See you again on our next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.